Jadi karena itu ada payung hukumnya. Kalau masih mau melalui proses sudah mati Pak orangnya. Kalau dia udah ngap-ngap dia memang butuh pertolongan saat itu yang masuk katastropik yang tadi Pak Menso sampaikan. Nah ini makanya sebagai Direktur Utama BPJS Pak, kami butuh komitmen atau penyampaian yang kuat karena ini menyangkut Bapak yang akan bayar. Terima kasih Bu Pimpinan. Jadi kami tetap pegang pada regulasi Bu. Dalam mekanisme penetapan, pendaftaran dan pembaruan BPIJK, setelah kami mendapatkan daftar dari Kementerian Kesehatan, kami akan aktifkan. Dan aktifkan itu cepat kok. Langsung masuk ke sistem, bisa dicek di mobil JKN. Ya. Jadi kadang-kadang peserta PBI itu nggak tahu kalau dia aktif, Bu, karena dia tidak cek di mobil JKN. Kemudian ini pula yang ketika peserta ingin mendapatkan layanan, dia akan langsung bisa mendapatkan SEP. Jadi peserta yang nonaktif pasti tidak akan keluar SEP-nya. Jadi Pak Wur, Pak Edi, kami terlindungi oleh sistem ini dengan undang-undang Pak Edi. Jadi kami nggak bisa melanggar begitu saja, karena undang-undang sudah kita terjemahkan ke dalam sistem. Dan tadi juga sudah dijawab oleh Dr. Kamal membantu kami bahwa undang-undang SCSN, definisi peserta adalah setiap orang yang telah membayar iuran. Kemudian mengenai DTSN, kami ikuti ini dan patuh pada proses pemadanan data, Bu. Jadi kami sudah mengirimkan data kepada BPS maupun Kemensos termasuk mereka-mereka yang mempunyai penyakit katastropik, supaya apabila dikirimkan daftar dari Kemensos, peserta yang ini tidak terdampak seperti yang kemarin terjadi. Ini kami berkomitmen untuk bisa bekerja sama memadukan data. Kemudian menghadapi beberapa peserta yang kurang lebih 8,7 juta tadi, memang kendalanya adalah mereka tidak akan keluar SEP-nya. Dan sampai saat ini kami belum pernah mendengar keluhan ditolak ya, dari rumah sakit ya. Tetapi bila ini kami akan membantu seandainya peserta ini datang ke fasilitas kesehatan, kami ada waktu 3 hari Bu, untuk mengaktifkan. Apabila yang bersangkutan dan keluarga bisa reaktivasi, kita akan tunggu, tetapi kalau itu terpapar kepada petugas kami di rumah sakit, ada BPJS 1 namanya, BPJS siap membantu, kami akan janjikan melanjutkan ke Pemda, barangkali bisa dikeluarkan surat dari Pemda dan melanjutkan kepada Kemensos atau Dinas Sosial untuk keluar dari surat Dinas Sosial, maka yang bersangkutan akan segera bisa kita aktifasi. 3 hari cukup Bu. Kalau masuk Jumat masih ada Senin Selasa, berarti jadi 5 hari kalau masuknya Jumat. Ini coba nanti kita berusaha membantu seperti itu Pak Menteri Sosial, Pak Menteri Kesehatan. Prosesnya bisa sehari, bisa. Iya, kalau kita terkoneksi langsung Pak, itu sangat membantu sekali. Itu Bu pimpinan kami janjikan tidak terlalu banyak. Terima kasih. Terima kasih Pak Prihati Pujawaskito. Tapi masih yang Pak sampaikan tadi, ya kalau tunggu 2-3 hari terlalu lama Pak. Ya, kalau mereka sudah di Vaskes ya atau sudah di rumah sakit, kemudian ketemu dengan perwakilan dari BPJS yang ada di rumah sakit, baru diproses lagi, terus gimana keadaan mereka? Ini yang saya maksud, kalau yang sudah di rumah sakit, kan tadi Pak Menteri Kesehatan juga sampaikan kan, kalau sudah di rumah sakit itu dilayani gitu, karena sudah ada juga tim kan di sana, ya dari BPJS itu sendiri. Jadi tidak bisa ditolak, diterima gitu, dilayani. Nah, kalau tadi seperti Pak Prihati sampaikan, itu berarti butuh waktu. Gimana kalau mereka yang memang sudah di rumah sakit memang sudah tidak berdaya. Kalau mau dia begitu diatur lagi seperti Pak sampaikan terus, susah Pak. Itu kan kasihan. Kecuali mereka yang masih sehat. Bagaimana mereka yang memang sudah butuh bantuan tenaga kesehatan? Udah harus diinfus atau sudah bahkan harus masuk ICU dan lain sebagainya. Itu seperti apa Pak? Ini butuh penjelasan Pak. Iya Bu, nanti kami komunikasikan dengan fasilitas kesehatan dan cabang Bu, supaya
berkomunikasi lebih ketat untuk masalah yang Ibu sampaikan. Ya karena ya kita kalau sakit nggak bisa jalan kemana-mana, ya harus dibantu oleh petugas rumah sakit. Kita akan coba sampaikan kepada petugas-petugas cabang dan petugas-petugas di lapangan untuk bisa dihubungin untuk masalah ini, Bu. Sehingga kalau ini bisa segera disampaikan ke pemerintah daerah atau dinas sosial, barangkali bisa hitungan jam itu Pak, kalau bisa terkoneksi Pak untuk masalah ini. Pak, belum bisa diterima seperti itu Pak. Coba ada nggak ada jalan keluar nggak yang lebih dipermudah Pak? Seperti ini orang udah sakit Pak, memang udah dipermudah maksud saya. Jadi udah tahu bahwa oh iya dia yang kena yang tadi harus direaktivasi. Ya udah jaminannya ini yang kami minta jaminan ini yang kami minta dari BPJS Kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan ada di rumah sakit itu supaya dia langsung dilayani, tidak lagi ada jeda gitu untuk menunggu secara administrasi Pak. Itu yang saya maksud. Gitu. Karena kalau orang sudah di rumah sakit mau tunggu begitu nggak bisa Pak. Jadi harus ada cara bahwa ini harus dilayani. Jadi harus ada kepastian Pak dari BPJS. Ini pasti ditonton ini oleh seluruh yang punya rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pasti ditonton rapat kita ini. Jadi ini perlu ada kepastian. Apakah mereka bisa ditanganin dulu itu urusan belakangan. Toh mereka ini yang kena yang tadi, yang harus direaktivasi. Jadi dilayani gitu. Nah ini butuh penyampaian dari Bapak sebagai Direktur Utama BPJS untuk menyampaikan, karena ini pasti ditonton di seluruh Indonesia. Supaya pasien-pasien yang saya maksud tadi, yang memang sudah butuh bantuan ya di rumah sakit, ini dilayani. Itu, kami persilakan Pak, saya kembalikan kepada Bapak. Ya Bu, saya terima maksud Ibu itu harus ada dokumen atau surat edaran dari kami. Nanti kami rumuskan Bu dengan staf kami untuk memberikan pemberitahuan kepada seluruh fasilitas kesehatan untuk masalah ini Bu. Tetapi kita berkomitmen untuk membantu aktivasi secepat mungkin, jangan sampai pelayanan kesehatannya terganggu di dalam rumah sakit ini Bu. Demikian Bu. Iya, pimpinan izin. Iya, artinya ini apa yang tadi disampaikan Pak Menteri Kesehatan, ini nggak jalan Pak di lapangan. Bahwasanya langsung petugas BPJS Kesehatan yang ada di Vaskes ini bisa sama-sama mengkonfirmasi bahwa yang non-aktif bisa direaktivasi sehingga tidak tertolak pelayanannya di Vaskes. Ini nggak bisa dipastikan ya, karena petugas BPJS Kesehatannya saja di fasilitas kesehatan tidak, ya belum, artinya belum ada terkomunikasi sampai dengan saat ini kan gitu. Kalau saya dengar dari penjelasan Pak Dirut Dirut barusan gitu ya. Terus juga ya kan kemarin kita sudah juga disepakati bahwa artinya kan hari ini posisinya BPJS Kesehatan mengetahui mana peserta yang dinonaktifkan. Nah, apakah sudah dilaksanakan pemberian notifikasi kepada yang dinonaktifkan tersebut? Itu aja. Silakan Pak. Karena kami juga belum dapat itu Pak, belum dapat kepastian. Kami bisa menambahkan. Silakan. Jadi saya menambahkan sedikit. Ya, silakan Pak Mensos. Dari Pak Dirut tadi. Jadi dari yang 11 juta ya, kita kembali yang 11 juta itu. Ya, ada yang katastrofik, ada yang mungkin di luar katastrofik. Kalau misalnya pasien dari 11 juta ini yang datang dalam keadaan kedaruratan, itu semua rumah sakit, fasilitas kesehatan wajib melayani. Tapi kalau dia memerlukan perawatan yang masih ditunda, yang bisa ditunda, mohon maaf, itu tentu dokter yang bisa menentukan, itu bisa mungkin dilakukan reaktivasi. Reaktivasi itu secepat-cepatnya bisa sehari, kalau kita bisa langsung tersambung, paling lambat 3 hari. Itu mekanisme yang kita buat. Nah, kita akan mencoba memperbaiki sistem ini, sehingga nanti rumah sakit yang di sana ada petugas-petugas dari BPJS Kesehatan bisa membantu untuk sekaligus melakukan reaktivasi jika ada pasien yang datang. Jadi yang tidak boleh ditolak yang harus dilayani itu dalam keadaan kedaruratan. Itu memang undang-undang dan itu wajib ditangani. Tetapi pasien-pasien yang mungkin masih bisa
ditunda pelayanannya itu ya tadi mulai hari itu atau paling lambat 3 hari. Terima kasih, itu nambahkan itu aja. Baik, terima kasih. Jadi itu yang kami minta tuh Pak Dirut. Jadi karena itu ada payung hukumnya. Kalau masih mau melalui proses sudah mati Pak orangnya. Kalau dia udah ngap-ngap dia memang butuh pertolongan saat itu, yang masuk katastropik yang tadi Pak Menso sampaikan. Nah ini makanya sebagai Direktur Utama BPJS Pak, kami butuh komitmen atau penyampaian yang kuat karena ini menyangkut Bapak yang akan bayar rumah sakit. Kan duitnya ada tuh, Bapak bayar dulu. Ini ada di Bapak loh, bola sekarang ada di Bapak. Kalau yang kayak tadi Bapak sampaikan ini ngambang, jadi butuh penyampaian dari Bapak yang memang firm supaya semua yang ada di seluruh Indonesia rumah sakit, pasien-pasien yang tadi termasuk yang katastropik tadi yang butuh berkelanjutan, benar-benar langsung dilayani. Nggak bisa lagi tunggu aktivasi, reaktivasi. Kalau memang sudah harus gitu pada saat itu yang tadi sih juga didukung oleh Pak Mensos. Mungkin ini Pak, saya minta itu Pak, karena Bapak yang harus bayar, bukan siapa-siapa lagi. Silakan Pak. Iya Bu, ngerti saya Bu. Tapi ini saya sudah dilindungi oleh sistem Bu. Kita nggak bisa merubah sistem begitu saja. Yang aktif, SEP akan keluar. Yang tidak aktif atau bukan peserta, SEP tidak keluar. Jadi kami akan bantu secepatnya, kami akan bayar Bu, ketika ada surat reaktivasi. Pasti kita akan bantu untuk pengurusan dalam waktu 3 hari Bu. Iya Bu.